Sebelum pandemi ini saat waktu opanya masih ada sih ya, kami memang sekeluarga bisa masuk gereja sama-sama, kita bisa ibadah bersama-sama, walaupun ya dalam keadaan sesulit apapun kami tetap, kebetulan juga anak saya anak mantu ya, seorang pendeta, jadi dia kadang-kadang kalau misalnya dia ada pimpin ibadah di daerah kita misalnya, kami sekeluarga pasti ikut sama-sama. Itu sangat bahagia sekali karena disitulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami sungguh bahagia, walaupun keadaan apapun kita syukurin. Dari sebelumnya, waktu sebelum COVID, kami juga bisa berkumpul dengan keluarga. Sekarang keluarga kami itu 27 orang. Jadi itu bisa berkumpul semuanya dari malam Natal sampai tahun baru, sampai Natalnya. Biasanya mereka pulang tuh 28. Mereka tahun baru di tempat masing-masing. Sebelum pandemi, kami sekeluarga, baik oma juga anak-anak dan cucu, selalu pada saat malam Natal itu berkumpul dan mengadakan puji-pujian serta doa bersama. Kami semua ada dalam sukacita karena semua dapat berkumpul, dan memang pada saat itu juga semua belum keluar untuk masing-masing dalam tugasnya. Jadi semua ada dalam satu persekutuan di malam Natal itu. Jadi itu Natal sebelum pandemi biasanya aku sama keluarga aku ke rumah oma di Semarang atau enggak di Batam. Jadi kita liburan di rumah oma bareng-bareng keluarga yang lainnya. Walaupun mungkin jarak antara saya tinggal sendiri di rumah, kemudian anak-anak dan cucu-cucu juga berjauhan ini, walaupun satu Jogja, tetapi kami tetap mungkin ada sekarang kan sudah canggih, ada kita bisa melalui elektronik pada saat ini, ya bisa juga kita dengan video call, baik dengan anak cucu, kemudian dengan saudara-saudara juga saya yang mungkin jauh, ada yang di Jakarta, ada yang di Manado, tetapi tetap kami ada komunikasi. Kalau masalah komunikasi itu kita punya grup sendiri kan. Jadi setiap pagi saya sudah membuka, biasalah kita juga membuka di gereja, di mana-mana kan mungkin semua sudah tahu. Ya di grup kami dengan anak-anak kami, ya semua saling berkomunikasi walaupun hanya ngucapin selamat pagi. Ya kecuali kalau hari-hari tertentu itu mungkin ada Zoom, ada kumpul gitu. Kalau mereka ada rekreasi kemana, ya dikasih share fotonya. Ya kita bercerita seperti kita yang berhadapan gini. Walaupun itu berlainan tempat gitu. Ada dari Jogja sendiri ada, dari Jakarta sendiri ada, dari Jayapura juga ada. Dari kami selalu pas malam Natal itu setelah habis sembahyang saling komunikasi dengan video call gitu untuk mengucapkan selamat Natal gitu. Paling kalau sama keluarga dari papa kadang-kadang kalau misalkan nggak bisa Natalan bareng paling lewat telepon, terus nanti video call bareng gitu. Dalam masa-masa pandemi ini, ya pertama ya kita kayaknya banyak berdoa lah ya. Saya kebetulan mungkin ada komunitas baca Alkitab, jadi saya sering baca Alkitab. Di samping itu juga kebetulan saya tidak ada pembantu di dalam rumah ini, jadi saya harus mengerjakan semua sendiri. Dengan saya bekerja, dengan saya dengan perlahan-lahan lah bekerja sampai selesai pekerjaan saya rasa itu merupakan suatu hal yang sangat indah buat saya, sangat bahagia karena saya sudah bisa
walaupun hanya sendiri, saya bisa lakukan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya. Kegiatan Oma itu nggak ada lain, yaitu bunga. Ngurusin bunga, ngurusin apa. Yang penting Oma itu, ya gimana ya, sehat-sehatnya orang tua itu ada aja yang dikeluhkan, tapi Oma ya nggak pusing gitu loh. Yang penting Tuhan selama masih bisa kita bekerja, ya kita kerjain. Ya kerjanya yaitu cuman ngurusin bunga, ngurusin luar. Kalau di dalam rumah kan ada yang ngurus gitu loh. Saya dengan melakukan aktivitas, yaitu kesibukan, secara kesibukan, kalau pagi, kalau tidak hujan, lakukan olahraga, jalan pagi. Kalau pagi hujan, ya saya lakukan pada sore hari. Dan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah itu saya kerjakan sendiri. Semua itu dilakukan oleh saya karena untuk mengatasi kejenuhan, mengatasi kesendirian itu. Paling ya telepon keluarga yang lain, terus atau enggak ya cuman cover lagu main gitar doang. Setelah pandemi, ya karena sekarang ada streaming, jadi kami tetap di rumah, apalagi seperti saya sebagai oma yang udah menjelang usia lanjut ya, dan peraturan pemerintah menganjurkan kami harus tetap di rumah. Tetap kami di rumah, beribadah di rumah dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Saya rasa kalau bagi Oma sebelum pandemi atau sesudahnya ini, bagi Oma tuh sama aja. Ya kita nih menghadapinya ya harus dengan tenang ya, walaupun situasinya di luar kayak gini. Kalau bagi Oma itu yang penting Oma bisa jaga kesehatan sendiri, dan kita juga ya berdoa, pasrah sama Tuhan, itu aja yang penting. Pada saat pandemi ini, kita sudah tidak lagi seperti sebelum pandemi itu. Jadi kebersamaan itu sudah tidak ada, tapi tidak mengurangi arti daripada Natal itu, karena walaupun dalam saat pandemi ini tetap komunikasi via medsos, kami sering bervideo call, dan semua walaupun jauh tapi tetap ada komunikasi. Perasaannya pertama kayak bingung, soalnya kan biasanya kalau Natal tanpa pandemi itu kan bisa jalan-jalan, bisa ke rumah oma gitu di Batam atau Semarang. Sekarang di Jogja aja tuh rasanya kayak bingung gitu lah, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Di momen Natal ini ada banyak orang yang kita bisa bantu ya. Pertama-tama ya saya sebagai pribadi ya, mungkin saya bisa membantu, terutama karena di lingkungan saya di rumah sini ada penjaga yang sekian lama, mungkin karena dekatnya, dan mereka juga saya anggap mereka itu sudah seperti anak-anak saya, dan di situ saya merasa bahwa mereka sangat membantu saya. Kalau saya misalnya dalam keadaan apapun, saya minta tolong kepada mereka, mereka pasti menolong saya. Nah, itulah yang merupakan satu kebanggaan buat saya, dan saya paling tidak saya harus membantu mereka dalam keadaan mungkin kadang-kadang mereka ada yang sakit, kadang-kadang mereka membutuhkan apa, saya bantu. Kita bisa berkumpul bersama, makan bersama gitu loh. Ya pas Natal sudah jelas ya gitu. Walaupun sebelum Natal kita tuh biasanya kalau sudah habis makan siang tuh suka keluar, mungkin jalan-jalan rame-rame bersama gitu. Momennya itu aja. Dan ya mudah-mudahan itu bisa terulang kembali seperti yang dulu-dulu gitu. Doa dan harapan saya untuk ke depan, saya mengharapkan bahwa seluruh, terutama keluarga ya, keluarga bisa selalu ingat bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu maha kasih. Jadi jangan sepelekan bahwa kehidupan kita ini
hanya selalu bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semuanya. Terutama saya selalu mengingatkan anak-anak saya, jangan lupa ya kalian ke gereja. Jangan lupa kamu berdoa. Begitu juga cucu-cucu saya yang walaupun masih kecil, tetapi mereka karena sudah terbiasa, mereka pernah tinggal bersama dengan kami. Jadi satu-satunya saya kumpulkan mereka, kalau misalnya sudah bangun, saya harus ajak mereka berdoa bersama, baca Alkitab. Jadi mungkin itu sudah merupakan satu kebiasaan bagi anak cucu saya. Jadi tiap pagi, bangun pagi sebelum mereka berangkat ke sekolah, saya kumpulkan mereka dulu, saya harus berdoa bersama-sama, malah cucu-cucu kadang-kadang angkat tangan, "Oma saya berdoa, oma saya yang berdoa ya." Jadi itu merupakan suatu harapan-harapan ke depan bahwa marilah sebagai anak-anak Tuhan, siapapun dia, sebagai anak Kristen, anak yang dipakai oleh Tuhan, jangan lupa ajarkanlah berdoa dan membaca Alkitab kepada anak cucu kita. Supaya perkembangan ke depan mereka itu tidak menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Doa dan harapan kami semoga di tahun-tahun yang akan datang ini sudah reda. Kita bisa berkumpul ke gereja kembali, bisa kebaktian IRT bersama kembali seperti dulu. Itu aja harapan Oma. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan ke depan kita bisa kembali lagi seperti kondisi sebelum pandemi ini. Dapat berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak, dan cucu. Harapannya semoga keadaan kembali pulih supaya kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Selamat pagi Oma, ini kita ada tali kasih dari PLK PT Bajeng Cipuatu untuk Oma. Terima kasih ya cucu-cucuku yang gede. Mudah-mudahan kalian semangat ya untuk semua ini. Amin Oma. Supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini Oma terima dengan terima kasih dari kalian. Iya. Oma sangat senang dan bahagia sekali. Selamat sore, Pak. Selamat sore adik-adik. Kami dari Perkat PT Bajeng Cipuatu datang nih ke rumah Opa nih kunjungan. Ini adik-adik dari Perkat PT. Silakan adik-adik. Gimana Opa kabarnya? Oh, baik, puji Tuhan ya. Sampai saat ini masih baik. Baik. Opa, ini adik-adik ada ini. Ya, silakan bicara. Ini pemberian dari Perkat PT Bajeng Cipuatu ingin memberikan bingkisan tali kasih untuk Opa. Mohon diterima. Baik ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik ya. Terima kasih untuk pemberian tali kasih ini dari adik-adik. Mengucap syukur atas pelayanan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Kami keluarga Sopa Heluakan, saya Femi. Saya Pepi. Ini siapa? Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Sopa Heluakan PT Lepta mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat